Dua, tiga, cheese. Cheese kacang bun. Cheese. Kacang pan. Cheese. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dari Ardika Channel akan berangkat menuju Pangandaran bersama teman-teman dari Pondok Yatim Al-Fatih. Tolong doakan teman-teman yang share peduli sama channel saya untuk bisa berpartisipasi, subscribe, like, and comment, dan jangan lupa di contreng ya tanda loncengnya. Malam hari ini doakan kami untuk selamat di perjalanan sampai dengan tujuan ke Pantai Pangandaran. Kita ketemu lagi di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa man ba'du. Bapak-bapak, adik-adik, saudara sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita sama-sama akan tadabbur alam yang dilaksanakan di Pangandaran. Mananjung namanya, rajanya Pangeran Anggalarang, istrinya Dewi Samboja atau lebih dikenal dengan nama Dewi Rengganis. Ini ya. Jadi kenapa di perubahan ini ada penentang yang di tempat ini, insya Allah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah. Kalau Kang Dika sehat? Alhamdulillah. Al-Fatih. Al-Fatih itu sebenarnya mah hiji apa namanya, hiji ilham ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karasan kapungkur teh ketika simkuring oge kayan aya obrolan sareng sesepuh Al-Fatih namina teh Pak Haji Asep Sugiwantara. Karasan anjeunna teh dina waktu sarita emang ti kapungkur anjeunna peduli pisan ya ka urang kali yatim, pengasuhan anak-anak yatim dan lain sebagainya. Sehingga ketika simkuring nuju nyalse lah dina kayan hirup piku kahirupan gitu anjeunna nawarkeun ka mana setara ngasuh barudak ayeuna mah. Anjeunna nawisan ka simkuring tuh karasan aya bumi kosong urang diekeun urang ngasuh barudak. Nah kitu cariosan awal nama kitu. Tah ieu teh terjadi di tanggal bulan Februari tahun 2018. Ya bulan gitu alhamdulillah ku Allah Subhanahu wa taala digampilkeun ngasuh urang kali ngarekrut hiji dua urang kali yatim. Tah demut-emut ketika ngasuh urang kali yatim itu teh ketika ka daerah sumping daerah-daerah seueur pisan geuning keluarga urang kali yatim anu peryogi pisan bantosan di antawisna urang kali mulai korban bullying, korban ya istilahnya teh keadaan sepuhna anu tos teu araya, ibuna oge anu kayan aya keneh anjeunna jadi kuli-kuli di pertanian sehingga urang kali daerah dicanak we alhamdulillah di Al-Fatih. Di Al-Fatih teh terdiri tina kaayaan kondisi kaayaan rasa simpati, rasa peduli panginten Pak Haji Asep khususna sareng Bu Haja Erlika Sari. Oke alhamdulillah tiasa klop sareng simkuring dina tahun 2018 sampai Februari. Tah gitu. Ari secara intina mah mereka teh emang kita teh pengen mengkhususkan untuk pengasuhan anak-anak di pondok. Ieu teh nyata anak-anak anu emang ya istilahnya mah yatim tapi dengan kondisi ekonomi kurang layak. Mereka ada orang tuanya, tapi orang tuanya seolah udah gak ada. Karena kadang-kala orang tua mereka itu pergi subuh karena buruh tani gitu ya, kulit tani, pergi subuh, pulang-pulang nanti udah menjelang maghrib. Jadi anak itu gak pernah sentuh pendidikannya, sentuh apa-apanya, mereka hidup masing-masing aja. Ada satu anak kebetulan kita ayah hiji anak teh di daerah Banjaran. Ketika di Canaka pondok teh anjeunna kondisina teh piatu. Tah ketika kaayaan anjeunna tos di ieu satahun kapengker menjelang Idul Adha tah masih kana emut. Ramana ge ngantunkeun. Jadi ayeuna teh kondisina teh yatim piatu. Sajaba ekonomina repot teh anjeunna kondisina teh yatim piatu. Alhamdulillah sampai saat ini anak-anak di pondok tuh kurang lebih ada sekitar 18 yang sudah mondok itu, yang sudah diasramakan. Sebenarnya kita itu udah ada banyak klien anak-anak yang siap diadopsi, siap diambil untuk dijadikan santri yatim di pondok Al-Fatih. Tapi karena kondisi kita di ruangan, kondisi kamar belum memungkinkan, terutama untuk perempuan bisa belum ngambil karena kita kondisinya ya tahap demi tahap lah laki-laki lah gitu. Yang paling kecil itu ada anak yang kita ambil itu waktu itu usianya sekitar 4 tahun, namanya Teddy P ya, gaya itu kayak pemain bola gitu, gak tahu kemana lah itu bapak tapi kira Teddy P gitu. Pak itu anak dari gunung tuh ya, daerah Gunung Cikuray, kaki Gunung Cikuray, namanya Dipe. Usianya baru 4 tahun pada waktu itu, sekarang usianya udah mau masuk TK 6 tahun. Itu yang paling kecil. Ada yang paling besar anak mau naik ke kelas 2 SMP, diambilnya ketika usia lulus kelas 6 SD. Kalau kita sih secara pendidikan prinsipnya pengen mereka itu adalah ke sekolah formal khususnya, pengen kita udah usahakan, tapi karena berhubung anak-anak klien kita itu santri-santrinya itu mereka itu udah putus sekolah. Jadi ke sekolah teh boleh teh ukur ngagegel bangku hungkul pengen daftar gitu, tanya kelas 1 teh, kelas 2, kelas 3 teh dilanjut. Sehingga ketika tidak dilanjut mereka terputus pendidikannya. Maka ketika kita ingin memasukkan kepada sekolah formal juga gak bisa meladeni karena ya emang kondisi pendidikannya juga masih dasar, belum bisa apa-apa. Makanya kita sampai saat ini alhamdulillah
kerjasama dengan ILS. Ada sebuah komunitas, sebuah apa namanya ya komunitas kajian Islam gitu ya, namanya Islam Life Skill. Nah pada waktu itu dan sampai sekarang alhamdulillah istiqomah komunitas ini mendatangkan guru-guru untuk anak membimbing anak-anak, dan kita punya program untuk pendidikan anak-anak itu adalah program kesetaraan. Adapun kalau pendidikan yang mereka apa namanya santap tiap hari mah itu tadi pendidikan pola pesantren. Pokoknya kita bahasanya pondok ke panti asuhan. Meskipun di sini mereka itu adalah santri-santri yatim, anak-anak yatim, tapi kita istilahnya nggak panti, yang pondok. Karena pendidikan utamanya adalah konsumsi keagamaan, pendidikan keagamaan. Adapun untuk pendidikan umumnya kita mendatangkan guru-guru ahli, guru-guru para mahasiswa, para ini gitu yang mereka yang benar-benar sayang juga ke anak-anak yatim untuk membantu membidik mereka. Kalau kesetaraan memang seperti itu, nanti ketika mereka sudah usia ujian, usia lulus, kemampuannya udah ini, diikut ujian kesetaraan, persamaan, nanti mereka mendapatkan ijazah paket A, ada yang paket C, gitu kan, ada paket ini. Kegiatannya apa aja? Kalau untuk di pondok secara konsumsi umumnya itu ya mereka itu dari mulai bangun itu pengajian dan sebagainya. Jadi kalau secara kurikulum pondok yatim Darul Aitam Al-Fatih ini, yang pertama mereka itu ada penolakan kitab-kitab kuning, ada gitu ya. Kajian-kajian sejarah juga itu dengan kitab juga. Kitab-kitab kayaknya polanya salaf. Jadi kayak pesantren zaman baheula gitu kan ya. Nah, kalau untuk pendidikan ininya juga ada tahfidz juga ada gitu. Kemudian juga kitab kuning, kemudian juga ada ekstrakurikuler juga ada pencaksilat untuk olahraganya, ada archery, panahan. Kemudian kita juga ada berenang, ada futsal. Kita pengen berprestasi, andai kata di akademis kurang begitu bagus, ya mereka mudah-mudahan bisa jadi atlet mau atlet renang, atlet badminton, atlet panahan, atlet futsal, ataupun jadi atlet silat. Jadi kita pengen mengembangkan mereka itu sampai di sana. Kalau untuk hiburan anak-anak ini kan yang paling istimewa nih. Kalau kita mah untuk hiburan anak-anak gimana moodnya kita gitu ya. Kita pengen liburan, ada yang ngebantu para donatur, mensupport kita. Ini kayak kita punya baju seperti gini, alhamdulillah nih. Kita ada support juga. Kayak seperti sekarang, kita ini ke Pangandaran ini banyak supportnya. Alhamdulillah ya. Salah satunya dari Kang Artika juga ini. Channel Artika ini alhamdulillah ini supportnya dalam 2000 subscribernya ini alhamdulillah membantu mensupport kita juga untuk program ke Pangandaran. Jadi 1 tahun sekali minimal. Ya, maksimalnya kita umpamanya 1 tahun 2 kali atau 3 kali. Ada program camping, ada program tadabur alam, ada juga program edukasi yang intinya kepada kemanapun kita pergi harus ada nilai pendidikan untuk anak-anak. Gitu. Kalau untuk pengurus pondok, ini ada pengurus yayasan, ada pengurus pondok ya. Kalau untuk pengurus pondok sendiri, saya sebagai ketuanya, kebetulan juga ada 2. Adik saya ustadz guru kitab, guru pengajian ini, kemudian juga ada yang suka ya bantu masak mereka gitu ya. Ada yang ini gitu. Ada sekitar 3 orang, 4 orang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah bahwa selama ini saya mengamati dari sejak Al-Fatih berdiri setahun yang lalu. Bahkan dari awalnya sebelum ada anak-anak sudah terlibat, tetapi saya tidak mau dimasukkan ke keorganisasian, hanya sebagai pendukung di luar saja karena berbagai hal. Selama ini Al-Fatih salah satu di antara yang saya alami, ada beberapa yayasan yang pernah dibina. Ternyata Al-Fatih lah yang paling bagus karena pada saat anak-anak mulai datang, baik kondisi anak-anak secara fisik sangat seperti itu adanya karena betul-betul anak-anak di desa yatim termasuk yang duafa, itu kondisi ekonomi di kampungnya adalah sangat kurang sekali karena saya tahu di Cikajang, Cibelenung. Tetapi setelah beberapa bulan ada di Al-Fatih, mereka dari segi fisik alhamdulillah fisiknya saja berkembangnya luar biasa. Dalam setahun saya lihat baik dari pertumbuhan fisiknya, terutama dari segi ilmu
mereka yang diajarkan sangat lengkap. Ada ilmu umumnya sekolah, ada pelajaran agama pesantrennya, kemudian ada bela dirinya, dan hal-hal yang lain termasuk wisata rutin hampir setahun 2 kali dilaksanakan wisata dengan judul Tadabur Alam, bikin senyum anak-anak panti. Nah, dari situlah saya menghaturkan terima kasih kepada Papi sama Mami, juga kepada para ustadz yang membimbing. Di situ sudah sedikit ada peningkatan yang luar biasa di bidangnya, walaupun yayasan baru berdiri 1 tahun lebih dari berdiri, tetapi perkembangannya sudah luar biasa. Mudah-mudahan ke depan Al-Pati semakin maju dan Al-Pati semakin melahirkan anak-anak yang punya akhlak yang baik dan juga ilmu pengetahuan yang luas, sehingga nanti kita mencetak anak-anak itu paripurna lah, dalam artian paripurna baik dari segi agamanya, dari segi ilmu pengetahuannya, dan juga dari hal-hal yang lainnya termasuk bela dirinya dan sebagainya. Itulah yang saya harapkan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Samtil Aziz. Kebetulan saya itu ada di bagian Yayasan ILS. Saya diamanahkan untuk membantu program pendidikan di khususnya di Pondok Al-Fatih ini, seperti itu. Saya itu mulai bergabung untuk program pendidikan anak-anak di Pondok Yatim ini tuh sejak April tahun lalu, begitu. Saya selama mengajar itu tidak sendiri, ada rekan-rekan saya juga yang mungkin kemarin sempat ada pergantian juga karena kesibukan dan lain-lain. Tapi untuk saat ini saya di sini bersama ada Kak Nafisa, ada Kak Wisnu, ada Kak Reza, ada Kak Azura, seperti itu, untuk membantu program pendidikan dari anak-anak di pondok, seperti itu. Untuk bidang yang selama ini difokuskan itu pertama itu bahasa Indonesia, kemudian matematika, kemudian ada IPA juga, kemudian ada IPS tambahannya. Nah, selain itu juga ada calistung untuk khusus untuk beberapa anak saja gitu yang memang secara kemampuan dalam calistungnya masih kurang, seperti itu. Nah, kedepannya itu untuk rencana program pendidikan sendiri, insya Allah akan mendapatkan ijazah melalui program namanya paket A ya kalau untuk SD, seperti itu. Sehingga setelah beres dari situ mereka bisa langsung mengikuti sekolah formal yang pada umumnya gitu. Jadi yang membiayai pendidikan anak-anak di Pondok Yatim itu orang tua asuh yang dikoordinir oleh